Halo sobat investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Hari ini di sesi PDKT ada yang request untuk kita bahas PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan yang baru IPO awal-awal Maret kemarin. Jadi kalau jadi judulnya nih, Cuan to the Moon. Nah, kenapa to the moon? Karena per hari ini, sekarang tanggal berapa nih? Kalau sekarang tanggal 14 Maret tahun 2023, saham dari Cuan ini dalam satu minggu sudah naik 140%. Kalau kita nabung 1 miliar di cuan, satu minggu udah 140 miliar. Buset, gila baik banget. Nah, oke, ini udah cuan 140%, bahas IPO saham, jadi kita mau bahas sahamnya ini punya Prajogo Pangestu. Prajogo Pangestu adalah peringkat 7 kalau nggak salah dari 10 orang terkaya di Indonesia. Jadi dia termasuk satu dari 10 orang terkaya di Indonesia. Jadi Sultan aja lewat. Haritanu aja mungkin nggak masuk tuh, peringkat ke-10, nggak masuk. Ini dia masuk Prajogo Pangestu. Jadi, kita akan review perusahaannya kayak gimana, bisnis modelnya, dan seperti biasa paling penting dan nggak kalah menarik, kita harus review laporan keuangannya. Jadi bener nggak sih, ini secuan itu kinerjanya? Oke, nanti kita mau lihat bareng-bareng. PT Petrindo Jaya Kreasi. Jadi kita mau bahas company overview, bisnis model, dan laporan keuangan. Plus, saya akan tambahkan resikonya dan peluangnya. Jadi kita sebagai investor kita bisa lihat nih, gimana prospek ke depannya untuk Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan ini. Nah, Petrindo Jaya Kreasi merupakan perusahaan induk yang menjalankan kegiatan usaha pertambangan energi. Concernnya adalah pertambangan energi melalui anak entitas anak perusahaan dan merupakan perusahaan afiliasi dari BRPT, Barito Pacific Tbk. Perseroan memiliki 2 konsensi tambang batu bara di Kalimantan yang dikelola oleh entitas anak perusahaan. Jadi ini perusahaan afiliasi dari BRPT, Barito Pacific. Nah, kepemilikan Prajogo Pangestu dalam saham ini sebesar 84,97%. Publik, saham yang dijual ke publik sebesar 15% dan 0,00% punya Agus Agus Salim atau Agus Pangestu gitu kalau nggak salah namanya ya. Oke, jadi kepemilikannya itu, sebagian besar secara signifikan masih dikontrol dan dikelola oleh Prajogo Pangestu sendiri. Jadi, kalau kita bisa lihat, perusahaan anak penyertaan langsung. Jadi ini anak perusahaan secara langsung PT SC, ada MP, ada TP juga, dan yang penyertaan tidak langsung ada Intam, ada DBK, ada BI. Ini singkatannya teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, saya akan bantu nih untuk singkatannya masing-masing dari PT-PT tersebut. Oke, untuk EC adalah PT Ekuator Sumber Energi, untuk MP adalah PT Mareta Persada, TP adalah PT Tamtama Perkasa, Intam adalah PT Intam, TBK adalah Daya Bumindo Karunia, dan BI adalah PT Bara Internasional. Jadi ini PT-PT yang merupakan anak perusahaan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi ini anak perusahaannya langsung dari Petrindo Jaya Kreasi, ini anak perusahaannya dari EC, ya. Jadi Intam, TBK, BI, anak perusahaan dari EC. Kalau kita lihat prospek usahanya seperti apa sih? Jadi perseroan dan perusahaan anaknya yang tadi kita lihat EC dan lain-lain berfokus pada kegiatan usaha yaitu pertambangan batu bara termal dengan kalori tinggi. Biasanya kalau batu bara kalori tinggi itu adanya di site Kalimantan. Nah, Cuan ini adalah salah satu produsen batu bara termal di Indonesia dengan kualitas yang sangat baik. Jadi batu bara kalori tinggi itu sangat diminati untuk pangsa pasar Eropa karena peruntukannya banyak. Sedangkan batu bara yang kalorinya rendah, pembakarannya juga nggak bagus. Jadi peminatnya ya paling negara-negara yang kurang berkembang gitu. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dalam menjalankan usahanya, perseroan dan perusahaan anak didukung dengan bisnis terintegrasi. Dari stockpile, transshipment area, sehingga memiliki kemampuan untuk memasok batu bara termal secara berkelanjutan. Jadi biasanya perusahaan batu bara konsen dari hulu ke hilirnya. Permintaan batu bara dipengaruhi dengan konsumsi pemakaian di suatu negara. Nah, data yang dikutip nih, jadi menurut prospektusnya, ini diambil dari prospektus. Dari International Energy Agency, konsumsi batu bara secara global sepanjang 2019 yaitu 7,6 miliar ton.
7.627 miliar ton. Sedangkan sepanjang tahun 2020 sebesar 7.511 miliar ton. Nah, yang menarik adalah prediksinya untuk 2022 dan 2023 merupakan tahun di mana konsumsi batu bara akan mencapai angka tertingginya sepanjang sejarah, yaitu di 2023 dengan estimasinya ada di pada angka 8 miliar ton. Nah, perseroan meyakini bahwa fundamental pasar batu bara termal tetap kokoh, didukung meningkatnya kebutuhan akan batu bara. Jadi, ya meskipun G20 atau berapa komit nggak pakai batu bara, kita pakai energi listrik atau nggak pakai energi fosil atau minyak lagi, come on. Listrik itu paling murah tenaga dihasilkan oleh batu bara gitu ya. Ya mungkin itu propaganda aja, biar karena mereka nggak pakai batu bara, mungkin karena stok batu bara mereka udah habis, jadi mereka mengalihkan energi lain gitu ya. Memang batu bara memiliki dampak lingkungan, itu yang harus diantisipasi. Tapi untuk negara-negara berkembang, ya mereka harus dapat sumber listrik yang murah. Ya salah satunya paling murah ya batu bara. Belum ada lagi sekarang yang bisa lebih murah dari batu bara. Adapun kalaupun ada infrastrukturnya gimana bangunnya? Berapa lama butuh itu? Apakah masyarakat siap untuk transisinya? Itu adalah concern-concern yang harus diperhatikan ketika kita akan transisi energi. Perlu transisi energi, tapi perlu pertimbangan untuk pergantiannya itu smooth. Nah, ini melalui analisa mengenai spread harga penggunaan gas dan batu bara, perseroan berpendapat bahwa penggunaan batu bara masih memiliki keunggulan secara ekonomi. Kalau saya pernah ngobrol ketemu satu owner batu bara yang besar, yang suka bagi dividen, nah teman-teman tebak sendiri, sudah rada berumur waktu ketemu di event bareng Menteri Keuangan. Dia bilang, selama 20 sampai 30 tahun ke depan, cadangan batu bara Indonesia masih cukup dan masih ada. Mungkin setelah itu baru habis. Untuk transisi go green, zero emission dalam waktu dekat, mungkin pace-nya akan dikejar, tapi signifikan enggak, karena kita masih tergantung dengan batu bara. Jadi mungkin sampai 20 sampai 30 tahun ke depan kalau mau hold buat jangka panjang, teman-teman boleh pertimbangkan untuk batu bara. Nah, apakah mau hold sepanjang itu? Ya, teman-teman pertimbangkan sendiri. Nah, ini dia nih. Dari awal 8 Maret sampai hari ini 13 Maret, ini harganya drastis banget dari 220 sebelum sebelum sampai 300 sampai ke harga 660, 140%. Gila, 140% tuh gede banget, gitu ya. Jadi ini adalah, cuannya, cuan dari PT Petrindo Jaya Kreasi. Kalau dicairin, ini potensial cuan ya. Jadi, cepet-cepet lihat waktu yang tepat, jangan sampai lupa buang barang gitu ya. Karena ya langsung aja dibuka di sini, ini saham gorengan, nanti kita lihat digorengnya gimana, tapi ini sih canggih 140%. Oke, bisnis canvas modelnya, yang pertama, seperti biasa, perusahaan batu bara itu segmennya adalah customer adalah pembangkit listrik, customer industrial perusahaan yang membutuhkan suplai listrik dalam jumlah besar dengan murah, mereka memilih batu bara. Customer relationship-nya, direct contract to buyer, channel-nya juga mereka pakai direct contract, batu bara simpel, gali, kasih logistik, kirim ke konsumen, udah gitu doang. Sebelum itu juga pasti diolah sih biar kalorinya bagus juga gitu ya. Jadi itu, revenue stream-nya dari penjualan batu bara kepada klien, itu doang. Dia Petrindo bukan sewa-sewa alat batu bara, sewa site, enggak. Dia langsung jual pada kliennya langsung. Proposition-nya apa, yang ditawarkan apa? Yang pertama tadi kita bahas di awal, batu bara berkualitas dengan kalori yang tinggi, karena penggunaannya dan peminatnya banyak untuk kalori yang tinggi. Yang kedua, harga kompetitif dan terpercaya. Artinya, batu bara yang dijual di pasar itu memiliki harga yang bersaing, nggak kemahalan dan, terpercaya gitu. Jadi harga yang dikeluarkan dengan kualitas yang diterima oleh konsumen sesuai. Nah, banyak kasus batu bara adalah di awal nego-nego deal bagus, kalorinya tinggi, ternyata pas dipakai di mesin pembakarannya nggak bagus. Nah, itu yang sering terjadi. Value proposition lainnya, riset, inovasi, pengembangan berkelanjutan, paling penting juga efisiensi untuk meminimalisir biaya dan meminimalisir dampak lingkungan. Ini penting banget. Karena gini, teman-teman pasti lihat perbankan pasti cenderung anti kasih pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan batu bara. Kenapa? Karena rata-rata perusahaan batu bara memiliki dampak lingkungan yang besar. Kalau bank kasih pendanaan, bank akan diprotes sama masyarakat. Ini kok bank support pengerusakan lingkungan gitu ya. Jadi salah satu caranya untuk perusahaan batu bara pertambangan mendapatkan pembiayaan
ya dengan IPO atau dengan cara-cara lain di luar perbankan. Aktivitasnya ya pasti karena penambangan dia harus menambang, jadi aktivitasnya bisa pembebasan lahan dulu, habis itu ada eksplorasi, kemudian ada dilihat nih cadangannya cukup atau enggak, digali, diledakin, diambil, dieksploitasi, kemudian baru diolah dan dijual. Ini aktivitinya dan resource-nya, sumber dayanya apa ya? Site-nya, lokasi pertambangannya, terus cadangan batu bara yang terkandung dalam lokasi tersebut, teknologinya untuk mengekstrak batu baranya sebagaimana canggihnya, yang bisa efisien mungkin, dan juga SDM yang berkompeten. Ini sumber daya yang mereka miliki. Partnernya siapa? Karena pembebasan lahan pasti ada Dinas Pertanahan, pemerintah dan regulasinya, Dinas Perhutanan, pembebasan lahan, provider atau penyewaan alat-alat berat juga dibutuhkan dalam penggalian atau mungkin juga bahan peledak juga diperlukan, mining consultant untuk melihat cadangannya berapa, potensinya berapa, dampak lingkungannya bagaimana, dan juga mitra logistik. Karena dari satu site ke tempat ke perusahaan atau ke klien pasti ada sarana logistik atau transportasinya. Struktur biayanya seperti apa? Struktur biayanya ya pasti eksplorasi, pengembangan, produksi, pembebasan lahan juga ada. Biaya logistik, biaya transportasi, biaya umum, biaya administrasi, biaya penyusutan alat-alat, biaya SDM itu merupakan cost structure dari PT Petrindo Jaya Kreasi atau kode sahamnya cuan. Risiko usahanya. Nah, kalau kita bahas risiko usaha, jadi setiap perusahaan ya pasti memiliki risiko. Jadi kita harus aware nih, risiko usaha yang akan dihadapi perusahaan tuh apa-apa aja. Yang pertama, risiko utama. Risiko utamanya didapat dari mana? Risiko utama adalah risiko yang paling signifikan. Karena PT Petrindo Jaya Kreasi atau Cuan ini punya banyak anak perusahaan, jadi operasi bisnisnya pasti sangat tergantung pada anak perusahaan. Ketika anak perusahaannya sehat, kinerjanya sehat. Kalau anak perusahaannya sakit, kinerjanya juga akan sakit. Berarti ini merupakan risiko utama dan juga sumber pendapatan utama dari perusahaan anak perusahaan. Risiko perusahaan anak. Jadi resiko utama ada 2, resiko perusahaan sendiri yang tergantung sama perusahaan anak dan resiko anak itu sendiri. Resiko perusahaan anak itu sendiri salah satunya fluktuasi harga batu bara terhadap pendapatan perseroan. Jadi harga batu bara Newcastle Coal Index itu acuannya pasti berpengaruh terhadap harga jual batu bara. Batu bara sangat sensitif dengan harga pasar, gitu ya. Kemudian ada resiko material, baik yang secara langsung maupun nggak langsung. Contohnya apa nih? Contoh kalau resiko usaha dari perusahaan itu yaitu resiko investasi dan aksi korporasi. Investasi pasti ada risikonya. Misalkan nih dia tiba-tiba invest di perusahaan batu bara lain, ternyata batu baranya nih hutang banknya banyak akhirnya kolaps ya risiko investasinya pasti tinggi gitu ya. Tapi sebaliknya juga kalau investasinya berhasil pendapatannya juga bertambah gitu. Ini resiko perusahaan, resiko yang dihadapi oleh anak perusahaannya banyak nih. Kayak resiko sumber daya alam, bencana alam. Kalau batu bara kan berpengaruh banget sama curah hujan juga. Terus resiko SDM, resiko kontraknya diputus oleh pelanggan, resiko ternyata udah deal tapi performance-nya nggak sesuai, resiko kepatuhan perundang-undangan, dan resiko serangan cyber dan banyak resiko lainnya. Nah, resiko umum. Kita masuk ke resiko umum, resiko yang harus dihadapi. Resiko umum contohnya apa? Satu, perubahan kondisi ekonomi. Kayak sekarang kita 2023 masuk perlambatan, katanya pertumbuhannya melambat dibanding tahun 2022. Terus resiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional untuk pengiriman barang dan sebagainya. Atau regulasi negara setempat. Kenaikan tingkat suku bunga. Kalau kita lihat sekarang suku bunga ada di mungkin inflasi sekarang ada di 5%-an gitu ya. Suku bunga mungkin nggak beda-beda jauh dari situ menang dikit gitu ya. Resiko tuntutan atau gugatan hukum. Ini kalau transaksi ke luar negeri juga ada resiko kurs atau nilai tukar mata uang asing. Bagi investor ada resikonya juga. Yang pertama, likuiditas saham. Mungkin karena market cap-nya nggak gede, nggak terlalu liquid. Yang kedua, resiko saham yang berfluktuasi. Contohnya adalah euforia pasar yang menyebabkan harga naik. Pemberitaan negatif menyebabkan harga turun. Kondisi ekonomi dan lainnya pergerakan IHSG itu berpengaruh terhadap volatilitas dari harga saham itu sendiri. Lantas corporate strateginya apa yang mau mereka lakukan? Nah, kalau kita lihat prospek usahanya, kalau dilihat dari grafik di atas nih ya, dari 2021, 2022, 2023,
Jadi ekspor diprediksi masih akan mengalami kenaikan dan diharapkan menembus angka tertinggi sepanjang masa, yaitu kebutuhan sebesar 8.000 ton, 8.000 miliar ya. Nah, Indonesia sebagai pengekspor batu bara termal terbesar di dunia berada di posisi yang diuntungkan karena cadangan batu bara kita banyak. Tadi sampai 30 tahun ke depan masih sanggup. Dengan situasi seperti sekarang, saat kebutuhan global akan batu bara berada di level tertinggi sepanjang sejarah, yang juga disebabkan oleh tingginya harga gas, mengakibatkan harga batu bara juga di level tertinggi sepanjang tahun 2022. Sekarang 2023 memang udah koreksi banyak, teman-teman bisa lihat. Nah, ini juga bisa dijadikan bahan pertimbangan. Apakah dengan koreksi harga batu bara yang terjadi di pasar saat ini, dengan prospek usaha yang diprediksi di tahun 2022 ini masih relevan atau enggak? Itu harus dilihat juga karena dari 2022 tertingginya sudah jatuh turun 30% lebih dari harga tertinggi batu bara. 40% bahkan bisa dikatakan gitu ya. Oke, jadi kondisi batu bara kesimpulannya saat ini sih kalau to be honest lagi turun harga di pasar, tapi ada isu-isu yang memungkinkan untuk meningkat lagi. Kayak kebutuhan yang meningkat, kayak untuk di India mereka butuh batu bara dalam jumlah banyak atau kebutuhan-kebutuhan di negara lain. Kalau kita lihat perang kan masih berlangsung gitu ya. Kita lihat kinerja keuangannya. Menarik. Dari tahun 2019 ke 2020 rata-rata ini boleh dikatakan asetnya sih menumbuh ya. Tapi yang terkoreksi dalam adalah ketika terjadinya Covid. Jadi asetnya sampai berkurang 100 miliar lebih dan sekarang sudah bertumbuh jadi, 1.410 miliar. Jadi sorry, 1.410 miliar ini asetnya dia. Ekuitasnya, ekuitasnya bertumbuh signifikan banget kalau di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2019, bertumbuh signifikan. Jadi 2019 ke 2020 minus 22%, kemudian dia bisa recovery cukup baik di tahun 2021 sehingga ekuitasnya bertambah menjadi 77% dari 297 ke 526 dan naik lagi 56% dari 526 ke 822 gitu ya. Jadi cukup signifikan kenaikan ekuitas di tahun 2022. Ini that's a good news. Net profitnya tahun 2019 masih rugi, 2020 surprisingly meskipun Covid, ruginya berkurang dari 320 miliar ke 103 miliar dan ini dia bisa turnover akhirnya di 2021 net profitnya 21 miliar dan 2022 net profitnya sebesar 292 miliar. Ini cukup baik karena pertumbuhannya signifikan. ROE-nya sampai 35% di tahun 2022. Kita nggak usah lihat 2020, 2019 karena ROE-nya masih minus gitu ya. Oke, share number jumlah saham yang beredar listed share kalau kita lihat di websitenya IDX itu ada sebesar 11.242 juta gitu ya. Jadi 11,242 sehingga seharusnya kalau harga wajarnya PBV-nya, harga wajar saham itu ada di angka 73,1. Nah, kalau katakanlah 80 deh, ini harga juga PBV-nya udah mahal banget, udah di atas 8 gitu, udah angka 9, 660 sahamnya. Apakah saham ini terus naik? Jawabannya tergantung bandar. Karena kalau dilihat secara PBV ini udah mahal banget, 9 kali gitu ya. Kalau kita bandingin sama coba nih, ini PBV-nya di angka 9. Kita coba deh bandingin sama perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang batubara lainnya. Let's see. Kalau ini PBV-nya ada di angka 9, wow. Ini IPS-nya 26, PER-nya 25, PER 25 tuh mahal banget. Jadi PER yang murah ada di angka di bawah 7, di bawah 6, PER-nya masih murah, 25 sudah mahal menurut saya pribadi. Oke, kalau kita lihat nih rata-rata di perusahaan tambang lainnya teman-teman ya, PTBL lah, ITMG, GEMS, Golden Energy Mines, ini belum ada It's Okay, Toba, dan Adaro rata-rata PBV-nya ada di 1 komaan. 0,9, 1,5, 1,4, 0,6 gitu. PBV-nya masih di sini nih. ROE-nya juga pada bagus, 43%, 61%, 16%, 38%, ini cukup bagus. Oke, balik lagi, kalau ke cuan ini PBV-nya sudah sangat mahal. Jadi kalau teman-teman mau masuk, kalau teman-teman yakin bandarnya masih bisa keluar yang lebih tinggi, silakan masuk. Tapi kalau teman-teman yang udah masuk, boleh dipertimbangin tuh buat cicil-cicil keluar gitu ya.
Jadi, biar aman. Jadi sehingga koreksi dalam ingat, naiknya kan bisa berapa persen, koreksinya kalau udah mulai dalam, teman-teman cepet-cepet bisa buang barang. Jadi biar profitnya masih bisa optimal kalau yang udah masuk. Kalau mau di-hold ya silakan juga, nggak ada salahnya. Keputusan investasi selalu menjadi tanggung jawab pribadi. Oke, ini jadi kita lihat masing-masing PBV-nya, perusahaan-perusahaan besar ini masih satu komaan, nggak semahal dari si cuan ini. Oke, strateginya apa? Jadi mereka punya strategi untuk mengembangkan cadangan batu bara. Jadi strategi pengembangan cadangan batu bara ini adalah usaha perseroan untuk cadangan batu baranya terus bertambah sehingga barang yang dijual selalu ready dan bisa dijual di harga yang bagus. Mereka juga melakukan positioning juga. Yang kedua, efisiensi supply chain atau rantai pasokan. Semakin singkat rantai pasokan dan semakin efisien, kontribusi margin yang bisa didapatkan dari penjualan akan semakin besar sehingga semakin besarnya margin, perusahaan akan semakin leluasa menggunakan labanya untuk mengembangkan usaha dan juga membagi keuntungan pada pemegang saham atau bagi dividen. Yang ketiga, fokus on quality control. Jadi, PT Petrindo ini akan melakukan fokus terhadap quality control dari penambangan sampai pengolahan. Dari awal eksplorasi sampai distribusinya juga dilakukan quality control. Tujuannya apa? Kalau kita nggak kontrol terhadap sesuatu unit usaha yang kita lakukan, berarti kita nggak peduli. Jadi perusahaan ini harus peduli. Mereka kontrol. Tujuannya untuk melihat apakah sudah efisien, apakah masih bisa dilakukan efisiensi, bagaimana cara lebih optimal, dan bagaimana lebih berkembang lagi. Itu fokus dari quality control. Sehingga barang yang dihasilkan memang berkualitas dan konsumen juga suka dengan barang dari Petrindo ini. Positioning produk, jadi kita juga harus menjelaskan bahwa Petrindo ini positioningnya tadi adalah menjual batu bara kalori tinggi yang berkualitas. Jadi itu yang harus dijaga yang membedakan Petrindo dari pesaing-pesaing lainnya. Summary-nya apa? Summary-nya adalah saham ini kemahalan, harganya kalau mau murah ya mungkin dicari di PBV 1 di harga berapa tuh, di 70 sampai 80 mungkin masih murah, 660 too high, nggak tahu sampai kapan ini bisa terkerek naik. Jadi teman-teman harus aware dan waspada. Jadi summary-nya itu, jadi ini rada too high, rada too high memang ada kemahalan, teman-teman mau entry pertimbangan baik-baik karena kita nggak tahu kalau balon itu ditiup-ditiup sampai besar, kapan meletusnya kita nggak tahu. Jadi cukup harus berhati-hati, berwaspada. Kalau teman-teman yakin atau punya orang dalam ya silakan, gitu. Jadi harus berhati-hati dengan saham ini. Oke, sekian dari saya, itu aja. Jadi, terima kasih. Kalau ada teman-teman mau bahas emiten lain yang menarik untuk dikupas, boleh share di kolom komen. Sampai ketemu di konten selanjutnya. See you, bye-bye.